Dan kalau kita melihat dalam sebuah buku apokrif yang berjudul The Act of Thomas, apa dampak dari pengakuan iman Thomas ini? Buku itu menceritakan tentang perjalanan pelayanan Thomas sebagai salah seorang murid Yesus. Dan disebutkan dalam buku itu, Thomas mengabarkan Injil jauh dari Yerusalem sampai ke India. Itu menunjukkan kalau saya percaya, kemanapun saya pergi. Kalau saya percaya, disuruh memberitakan Injil ke tempat-tempat yang mungkin saya tidak ketahui, nggak familiar bagi saya akan jalanin. Jadi, statement kepercayaan Thomas dibarengi dengan dia mau diutus kemanapun Tuhan mengutus dia. Dan itu menunjukkan kepada kita, ya orang bisa percayanya lambat, tapi belum tentu actionnya. Orang bisa cepat percaya, tapi actionnya disuruh kemana-mana males, nantilah, repot lah, apa ya. Tapi orang lambat percaya, tapi ketika dia percaya, dia lakukan apa yang harus kulakukan. Bagi kita sekarang, kita hidup jauh setelah peristiwa Yesus. Dan kita tidak mungkin menjadi saksi mata. Kita hanya pembaca Injil. Ketika Yohanes menuliskan peristiwa ini, dan kemudian kita baca, Yesus mengatakan dalam ayatnya yang ke-29, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita menjadi bagian itu, kita tidak melihat. Tapi kalau kita percaya, Yesus katakan berbahagialah. Walaupun proses menjadi percaya ini bagi setiap orang tidak sama. Jadi jangan menjadi arogan ketika kita mengatakan, oh aku mau percaya gitu. Dan ketika kita melihat orang lain yang belum percaya atau ragu-ragu untuk percaya, jangan juga kita menjudge orang lain. Karena proses percaya setiap orang itu berbeda. Justru kita harus menjadi seperti Yesus yang menuntun orang lain untuk percaya. Bukan menjudge, ya, bukan meremehkan. Tapi kita membimbing orang untuk sampai dia percaya. Bab itu yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita sudah percaya, tugas kita adalah membimbing orang lain yang belum percaya. Percaya walau tidak melihat, memang kepercayaan yang sejati.